Nah, bikin sakit hati. Apalagi dia upload sama pasangan barunya, tersenyum bahagia, kita yang sakit hati. Gagal move on dong. Oke, kembali lagi dengan channel Ray dan Ray yang sangat membahana, yang sangat luar biasa bagi penonton-penonton sekalian. Gua kali ini akan menyampaikan sebuah video-video TikTok yang lagi viral atau yang lagi booming ya. Soalnya dari kemarin gua scroll TikTok dari awal sampai akhir, statusnya sedih-sedih terus gitu kan. Kayaknya di bulan Juni ke Juli ini banyak yang putus cinta kayaknya. Nggak tahu lah ya, tapi termasuk aku juga sih. Oke, status-status di TikTok ini kayaknya membuat gue terinspirasi gitu kan, buat konten. Karena di masa pandemik ini nggak ada kerjaan, daripada tidur mimpiin yang enggak, mimpiin jorok, bagus kita bikin TikTok kan. Status-status di TikTok gue lihat dari kemarin, ada yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ada yang ditinggal suaminya, ada yang ditinggal pacarnya, ada yang tinggal selingkuhnya, pokoknya semua deh. Ada yang ditinggal pas lagi tinggi-tingginya, ada juga yang ditinggalin pas lagi sange-sange. Oke, kita lanjut aja ke video selanjutnya. Jangan berlama-lama. Oke, disiapin juga tisunya ya. Status-status TikTok nanti ada yang membuat mata kalian berlinang-linang. Langsung aja kita tampilkan. Pesan panjang yang sudah bisa dibaca pelan-pelan. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Jika memang boleh berterus terang, saya hanya ingin jujur tentang mengikhlaskanmu ialah bagian yang tersulit. Dan kita tahu memakan masakan yang sama, setelah memesan ulang pun rasanya tidak akan sama. Tapi, bagian ini tidak penting untuk kamu baca. Dan jika boleh, berterima kasih. Saya ingin mengucapkan, ya, terima kasih sudah pernah tidak membiarkan saya merasakan kesedihan. Walaupun sekarang kamu menjadi alasan sedih itu sendiri. Namun jika tidak boleh berterus terang dan mengucapkan terima kasih, tidak apa, sungguh. Aku akan menyimpannya sampai aku lupa pernah memiliki pesan sedalam itu. Oh, satu lagi. Jika kamu merasakan bahagia sekarang dan nanti, percayalah ada doaku di dalam. Oh, satu lagi. Jika kamu merasa bahagia sekarang dan nanti, percayalah ada doaku di dalam. Mantap, ini yang namanya ini yang namanya sudah berdamai dengan dirinya dan alam dan lingkungan dan semesta dan segala macam jin, mereka apalah segala macam, dia sudah berdamai. Jadi dia sudah merelakan pasangannya dengan orang lain, dengan siapapun, dengan hantu belau segala macam itu. Pokoknya dia sudah merelakannya. Buat lo yang bikin status ini, gua ancungkan jempol, 3 jempol, 4 jempol segala macam. Bila perlu gua pinjam jempol kaki tangan tetangga gua buat kasih ancung jempol kepada lo. Pesannya sih panjang tapi mantap lah. Masih saling memiliki rasa tapi takdir menyatakan untuk berpisah. Kalau takdir sudah mengatakan untuk berpisah, ya jangan disesali lagi lah. Galau juga tapi jangan selamanya gitu kan. Jangan sampai bunuh diri, jangan sampai minum rinso, jangan sampai minum segala macam. Bikin ini. Tenang kawan, sabar kawan. Masih banyak orang di luaran sana, masih banyak cinta yang perlu kau cari, yang harus kau kejar di luar sana. Set sih lagunya. Sepanjang kenangan yang pernah kita lewati, perihal melupakanmu belum mampu aku melakukannya. Ternyata aku salah mencintaimu sepenuh hati, sampai harus sesakit ini saat ingin membiasakan kehadiranmu. Kau tertawa di atas air mata yang kuteteskan demi menahanmu agar tidak meninggalkanku. Dan mulai hari itu aku bersumpah atas nama hati yang sengaja kau lukai. Hati yang sengaja kau lukai. Semoga suatu saat nanti kau merasakan menjadi aku yang tak tahu apa sebabnya kau pergi.
Semoga saja air mata saat menangisimu kau rasakan saat bersama orang lain. Kau lupa bukan? Tuhan tidak pernah tidur. Kita hanya menunggu waktu saja. Semoga kau merasakannya. Anjrit, memang ini sama kayak dia mengutuk pasangannya yang telah meninggalkannya. Tapi sini memang parah sih pasangannya. Dia ninggalin tanpa apa penyebabnya. Tapi memang rata-rata kalau orang yang ninggalin pasangannya itu dengan tanpa sebab dan penyebab gitu, ujung-ujungnya dia bakalan terluka juga dengan pasangan barunya. Seandainya pun orang itu punya hubungan itu nggak bakalan lama, mungkin sering bertengkar atau segala macam gitu. Bisa jadi yang ditinggalkan ini lebih bahagia daripada yang meninggalkan. Itu aja. Intinya seperti itu aja. Berpikir yang positif aja. Tuhan pasti kasih ini yang lebih baik daripada dia. Kan tadi dia bilang Tuhan tidak pernah tidur. Gitu. Oke, kita next video selanjutnya. Kali ini aku benar-benar ikhlas, benar-benar pasrah, hanya menunggu apa selanjutnya. Rencana semesta. Tidak akan ada kejar mengejar lagi, cari mencari lagi. Yang ingin berlari aku persilahkan pergi. Yang ingin menghilang ya aku pandang. Semua terserah Tuhan saja, aku lelah. Ini udah putus asa sih ini. Maksudnya udah masa bodoh lah gitu. Ya memang seperti ini sih. Ngapain dikejar-kejar kalau ujung-ujungnya kita ngejar dia juga larinya lebih kenceng lagi daripada kita. Gimana coba? Ya udah, kita istirahat dong. Istirahat, cari tempat makan, tempat minum, makan dulu, minum dulu. Nah, siapa tahu punya tenaga kejar lagi. Oke. Next video selanjutnya. Jika nanti kita ditakdirkan bersama lagi, akan kuceritakan bagaimana sakitnya mengikhlaskan kepergianmu. Dalam banget nih bro. Dalam. Gue pernah ngerasain seperti ini sih. Pernah berpikir kayak gini kan. Seandainya nanti suatu saat kami balikan lagi atau berkumpul lagi, menjalin hubungan lagi, gue bakalan ceritain gimana sakitnya menanti dia, gimana perihnya, gimana setiap tidur gue ngebayangin dia, gimana setiap hari gue stalking semua sosial media dia gitu kan. Gimana setiap hari gue harus lihat WA, cuma nungguin dia ngechat, nungguin dia online, tapi gue nggak berani ngechat dia gitu kan. Gue ngerasain itu loh. Pasti semua orang ngerasain gitu yang benar-benar sayang ya. Kalau dia cuma cinta-cinta semata gitu ya biasa aja sih, putus-putus biasa aja gitu. Oke, next video selanjutnya. Jika bukan karena sayang, menunggu dan bertahan tidak pernah kulakukan. Jika bukan karena sayang, menunggu dan bertahan tidak akan pernah kulakukan. Betul sih. Kalau kita udah benar-benar sayang, kita rela sih nunggu, tapi mau sampai kapan gitu kan. Nggak mungkin sampai dia nenek-nenek kita tungguin gitu. Kita juga punya masa depan gitu kan. Kadang status ini terlalu melo juga sih, terlalu berlebihan gitu. Kita juga punya masa depan, dia punya masa depan, mungkin dia bukan jodoh kita gitu. Jadi kita jalannya hari-hari gitu. Ini komentar-komentarnya ya. Ingat pesan COVID, jangan terlalu dekat kalau tidak mau sakit. Anjrit. Jangan terlalu dekat kalau tidak mau sakit. Iya juga ya. Jaga jarak dong, jaga jarak. Memang sih percintaan ini kayak COVID sih. Oke, komentar selanjutnya. Capek tapi masih sayang banget. Anjrit. Udah capek masih sayang banget, masih berharap dia balik. Berharap bro, berharap. Bahkan sudah disakiti pun tetap bertahan.
karena kuatnya rasa. Entahlah itu tulus atau bodoh. Kalau menurut gua sih itu bodoh. Bodoh. Tinggalin aja, jangan dipaksain. Lu bodoh itu. Kenapa harus datang ketiga kalinya? Berarti udah putus nyambung 3 kali gitu. Biasanya ini untuk yang biasa yang udah pacaran bertahun-tahun sih. Bolak-balik putus gitu kan. Bisa jadi itu kau lakukan karena dirimu kesepian. Kadang sih memang gitu, kita lagi kesepian, kita nggak punya pasangan, kita lagi nggak punya duit, bokek segala macam, belum makan, belum tidur, belum minum, belum apa segala macam, jadi kepikiran dia. Kebayang-bayang gitu kan dulu bareng dia segala macam, gini. Alah, melo, alah. I like you. Rinduku tebal, egoku kental, dan akhirnya aku pun terkena mental. Asal kamu tahu, ketika nanti saya ngomong kangen, itu artinya saya sudah membunuh harga diri saya berulang kali. Iya sih. Gue dulu pernah gitu juga. Udah saking kangen betul gitu. Akhirnya ngechat gitu. Itu sebenarnya jauh-jauh lebih dari pengemis sih. Parah memang. Udah nggak ada rasa malunya lagi. Urat malu kita udah putus. Demi bilang kayak gitu, bilang kangen, bilang rindu, pengen ketemu segala macam, bla 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 bla. Oke, next. But you seem like the type to love and leave him and disappear right after the song. Tugasku sudah selesai, pelangimu sudah tiba. Tolong jangan lupakan payung yang pernah melindungimu ketika hujan. Boleh lah. Rata-rata galau semua ya status di TikTok ini ya. Pas gitu dengan perasaan kayak gimana gitu, kayak aku buka TikTok pas lagi posisi kayak gini kan, statusnya gini mulu dari awal sampai akhir gitu. Kayak TikTok ini sesuai dengan perasaan. Oke, next. Jika kau ingin merelakan atau melupakan seseorang, sebaiknya, oke, ini dengar ya. Tidak usah kau cari tahu lagi tentangnya. 1. Tidak usah kau lihat perkembangannya. Tidak usah kau terlalu memikirkannya. Tidak usah kau mengkhawatirkannya. Tidak usah berteman di sosmednya. Tidak usah kau intip kegiatannya. Tidak usah kau dengar kabarnya. Tapi kalau menurut gue ini yang tidak usah berteman di sosmednya, kalau menurut gue sih salah sih. Kalau memang laki-laki sejati atau wanita yang tegar, nggak ada salahnya sih berteman di sosmed. Tapi intinya jangan stalking dia gitu, jangan diliatin foto-fotonya segala macam, status-statusnya segala macam gitu. Bila perlu diprivasikan. Kalau gue gitu, status apa segala macam dia bikin status, gue privasikan gitu supaya jangan lihat nanti terulang lagi, teringat lagi segala macam gitu. Itu sih yang membuat orang susah move on, karena dia hari-hari ngeliat mantannya bikin status, hari-hari bikin ini segala macam. Pokoknya intinya gitu aja, jangan, nggak usah pikirin tentang dia lagi ngapain, dia mikirin kita atau enggak, dia udah makan atau enggak, dia udah apa segala macam, itu udah ada jungkir balik, udah apa segala macam, nggak usah dipikirin. Dia udah punya yang baru, jadi yang baru sekarang inilah yang mikirin dia gitu kan. Itu nggak hak lo lagi gitu. Pokoknya intinya udahlah, lanjut aja. Aku meminta kisah kita selamanya terlintas. Intinya ya masih tetap bersilaturahmi dengan baik. Oke, kita lihat komentar-komentarnya. Cara move on terbaik adalah ketika diri sendiri udah ngerasa capek, lama-kelamaan bakalan lupa. Betul tuh. Kalau kita udah capek, udah jenuh, nggak ada titik terangnya, nggak ada titik ininya, bakalan kita ujungnya lupa juga sih. Nggak teringat-ingat lagi lah. Ya lu enak ngomong gitu, yang ngerasain gue bro, semua orang nggak bakalan tahu perasaan gue kecuali diri gue sendiri. Lu kira yang pernah patah hati cuma diri sendiri? Banyak lebih lagi.
yang tinggalin nikah, udah pacaran sampai 70 tahun pacaran tapi ditinggalin nikah gitu kan. 70 tahun kelamaan kali ya. 7 tahun, 4 tahun, 5 tahun ditinggalin nikah. Masalahnya bukan sama orangnya tapi kenangannya. Iya sih, yang paling susah dilupain itu kenangannya, bukan orangnya. Iya betul. Kalau orangnya gampang dilupain, tapi kenangannya gitu. Setiap kita lewat gitu kan, kita lewat, kemarin pernah makan di sini gitu. Setiap kita ngelihat ada sesuatu, entah nonton film, ini film favoritnya gitu kan. Pokoknya itulah, kenangan-kenangan itu susah dilupain. Sengaja nggak delete kontak biar dia bisa ngelihat kalau gua bahagia. Story dia gua mute, tapi tetap aja gua kepoin. Memang sih rata-rata seperti itu. Sengaja di mute supaya jangan bisa dilihat instastory-nya atau segala macam. Tapi ujung-ujungnya kepo juga, pengen lihat gimana sih dia sekarang. Siapa sih cowoknya, siapa sih ceweknya segala macam gitulah pokoknya. Gak segampang itu melupakan yang dulu pernah sedekat nadi. Dekat nadi? Nadi lu. Gak bisa. Suka greget banget pengen cari tahu tentang dia. Dan pada akhirnya aku lagi yang sakit karena tahu dia udah kembali. Ya gitu, makanya jangan dilihat lagi sosial media. Berteman boleh, tapi nggak usah terlalu di stalking diliatin perkembangannya gimana, bikin sakit hati. Apalagi dia upload sama pasangan barunya tersenyum bahagia, kita yang sakit hati, gagal move on dong. Yuk semangat yuk bisa. Hidup mah pahit tapi harus dijalanin. Oke, sekian dulu review kita tentang TikTok di hari ini, tentang status-status sedih atau galau di bulan Juli ini. Semoga kalian buat yang sedang sedih atau sedang galau bersabar, tenang aja, tenang. Ada orang yang lebih baik dikirim atau diutus Tuhan buat kalian. Jangan terlalu berharap dia kembali lagi, jangan merusak hubungan orang lain. Intinya kayak gini, belajarlah bahagia tanpa merusak kebahagiaan orang lain. Dan belajarlah mencintai orang lain tanpa merusak cinta orang lain. Itu aja kawan. Sampai jumpa.